Ayo. Kok ketawa? Main lirik-lirik. Anggota DPRD DKI Jakarta, Kakak Imamuddin. Terima kasih Kak, udah hadir di Cerita Politisi. Sama-sama Wahyu, Grace. Tamu kita Grace kali ini sangat luar biasa karena di tengah kegiatan yang begitu sibuk bisa menyempatkan hadir di Cerita Politisi, Kak. Ya. Jadi Kak Imam ini berangkat dari Dapil Pademangan, Penjaringan, sama Tanjung Priok. Emang katanya Kak Imam ini putra asli Priok, itu bener Kak? Betul, Wahyu. Alhamdulillah saya memang orang Jakarta asli, lahir di Tanjung Priok, sekolah juga di Tanjung Priok, kemudian ya banyak-banyak kehidupan ke masa kecil memang di Tanjung Priok, gitu. Soalnya apa buktinya kalau orang Tanjung Priok asli? Buktinya itu apa dia. Kak? Kita bertanya-tanya Kak Grace ya. Soalnya dari looks-nya. Masa? Iya, Tanjung Priok apa buktinya ya? Bingung Buktinya membuktikannya apa? nih. Biasa ada aksen-aksennya nih kalau orang Tanjung Priok tuh kalau ngomong iye. Oh gitu. Mane. Tanjung Priok keras gitu ya kayaknya. Tapi saya sendiri nggak terlalu keras gitu orang kelihatannya ya. Iya, lembut kayak orang Sunda. Ini saya kira orang Bandung. Iya makanya. Kok sama ya? Saya juga ngira gitu tadi. Orang Bandung kan? Nggak ada yang identik Tanjung Priok. Kalau saya tinggal di sana sama lah, kita sama-sama seperti ini aja apa adanya gitu. Jadi Kak Imam ini memang dikenal sebagai pribadi yang fighting spiritnya cukup tinggi Kak Grace. Ini terbukti saat ini sukses di kali pertamanya. Kali pertama Kak ya? Kali kedua. Kali kedua saya. Dapil yang sama Di dapil kali yang kedua. sama, ya? Kali kedua tahun 2019 dengan tahun 2024. Alhamdulillah beruntung di tahun 2024. Oh iya. Itu dia. Perjuangan akhirnya nyampe di 2024. Alhamdulillah. Gimana Kak, sulit ya mendapat kursi? Sebenarnya kan kalau urusan tim pemenangan tuh saya dari tahun 2013. Cuma ya ternyata jadi ketua tim pemenangan belum tentu juga mendapat ilmu yang langsung bisa langsung jadi. Tahun 2019 waktu itu saya nyalek. Malah dapat pelajaran itu pada saat saya terjun langsung pada saat nyalek. Jadi saya dapat pelajaran baru dari jadi ketua tim dengan pelaku langsung sebagai caleg. Jadi disitulah saya belajar tahun 2019, saya belajar, kemudian tahun 2024, alhamdulillah matang, ya akhirnya saya mendapat kemenangan. Itu bedanya apa sih Kak sebetulnya Kak pada saat memimpin menahkodai sebagai ketua tim ses Sama terjun langsung sebagai ya, kan? calon kandidat. Iya, kalau ketua tim itu saya rasa lebih banyak dia figurnya di belakang layar. Sedangkan pelaku nyalek itu langsung terjun langsung, tatap muka langsung dan masyarakat. Nah ini perbedaan yang sangat mencolok di sini antara kita di belakang layar sebagai ketua tim, kita tampil juga, tapi kan kita mengedepankan waktu itu jadi ketua tim mengedepankan calegnya, bukan kitanya. Tapi pada tahun 2024 baru kita terjun langsung, kita yang langsung dilihat sama masyarakat, seperti itu. Waktu jadi ketua tim di 2013 itu ketua tim siapa tuh Kak? Saya ketua tim Ahmad Saroni Center, tepatnya Kakak Ahmad Saroni, anggota DPR RI, Dapil 3, Jakarta. Yang sekarang jadi bendahara umum DPP Partai Nasdem. DPP Partai Nasdem. Iya. Betul, betul. Gimana pada saat 2013 itu jadi ketua tim pemenangan tuh lebih sulit jadi ketua tim apa waktu nyalek langsung Kak? Iya gimana tuh? Kalau sulitnya saya rasa mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya, sama-sama ya, mirip-mirip. Kalau ketua tim itu menaungi seluruh tim, kalau nyalek itu memang lebih kita punya lagi struktur, jadi kita lewat ketua-ketuanya. Apa jangan-jangan pas nyalek ketua timnya Kakak juga di sini? Bukan saya. Ada lagi ketua tim saya, ada lagi. Bukan beda-beda, bukan. Iya, jadi pada saat nyalek itu kita hanya bisa menyampaikan itu ke ketua tim, sedangkan ketua tim menjalankannya ke bawah. Tapi kalau
pada saat jadi ketua tim ya itu sebaliknya saya. Jadi seperti itu. Berarti butuh leadershipnya tuh yang kuat juga ya Kak? Sangat dibutuhkan leadership yang kuat di sini. Baik caleg maupun ketua tim. Ketua tim. Harus sama-sama. Harus sama-sama. Tapi dengar-dengar belajar leadershipnya sebenarnya udah dari SMA. Iya. Katanya ketua OS, ketua Paskibra. Ketua Paskibra. Ketua Paskibra waktu Iya. SMA. Berarti udah dari SMA udah belajar nih ya Kak? Ya. Bagaimana? Di mana itu, Kak, waktu itu, Kak? Jadi sebenarnya begini, kedekatan saya dengan kakak Sahroni ini saya dari SMP. Saya Wah, seru nih perjalanannya agak panjang nih ya. Flashback dulu nih. Saya kenal beliau itu dari SMP, kelas 1 SMP. Jadi kita teman main, teman sama-sama, kemudian juga satu SMA dengan sekolah yang sama. Kemudian di satu SMA sampai kelas 3 SMA itu, kita itu tinggal satu rumah. Kakak Sahroni itu tinggal di rumah saya. Di rumah saya. Jadi kakak Sahroni itu udah seperti seperti anaknya ibu saya, anak ibu saya sendiri gitu. Dari dia dikasih jajan sampai dia berbalik ngasih jajan waktu itu. Kemudian kita sama-sama satu SMA di Cilincing 114. Nah, ketua OSIS-nya itu adalah kakak Ahmad Sahroni. Oke. Sedangkan rivalnya kakak Sahroni itu namanya Dini Adhayani. Oke. Dini Adhayani itu adalah sekarang istri saya. Oh, cintanya udah dari dulu, Sar. Makanya namanya Haji Imamuddin ya. Imam kan pemimpin. Din itu jangan-jangan Dini. Nama Jadi istrinya. pemimpin Dini gitu. Mantap. Emang udah jodoh dari dulu. Emang udah berarti. jodoh dikasih namanya. Ya, jadi rivalnya itu Dini Adhayani, istri saya, kemudian yang menang kakak Sahroni, istri saya jadi wakil ketua OSIS. Nah, di perjalanan itu saya diangkat sama kakak Sahroni menjadi ketua Paskibra. Oh. Asal tahu aja. Dulu olahraga aja jarang. Pusap aja nggak bisa saya waktu itu. Diangkat menjadi ketua Paskibra. Ya, tapi apapun di dunia ini tidak ada yang nggak bisa. Pokoknya Semua bisa penting dipelajari. dimulai dulu aja. Ya. Dimulai dulu aja. Akhirnya alhamdulillah saya menjadi ketua Paskibra di SMA 114 dan banyak ikut-ikut lomba juga di bawah kepemimpinan saya sebagai ketua Paskibra waktu itu. Gitu. Nah itu kan satu sekolah Kak sama kakak Sahroni. Ya. Terus gimana ceritanya kok bisa satu kamar tuh tidurnya jadi bareng gitu? Iya, jadi gini, waktu itu sedikit cerita dari kakak Sahroni ya. Kakak Sahroni memang kita mendengar juga historinya mungkin. Grace sama Wahyu juga udah pernah dengar ya historinya dari nol besar. Memang besar. waktu itu dari segi ekonominya kakak Sahroni itu memang sangat minim banget. Jadi dia tinggal di rumah saya, jadi bisa makan di tempat saya, kemudian juga bantu-bantu bapak saya bersihin mobil sampai akhirnya dikasih uang jajan. Ya itu untuk menghidupi kakak Sahroni kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Disitulah saya. Jadi kalau sama kakak Sahroni saya mungkin dulu teman, kemudian jadi sahabat. Sekarang sudah seperti saudara kandung kali ya. Keluarga. Gitu, seperti keluarga sendiri. Gitu. Luar biasa, langsung merinding nih denger cerita kayak gitu ya. Tapi kakak Imamuddin ini sosok pekerja keras yang aku pernah baca ceritanya tidak terlalu mengandalkan keluarga gitu. Sebab dengar-dengar infonya waktu itu kakaknya udah kerja di kantor, udah punya jabatan yang lumayan, tapi kakak lebih milih ini jadi antar barang di belakang. Ya, berjuang dari nol besar loh. juga atau nol apa tuh Kak? Kenapa Kak? Kalau aku jadi kakak sih tinggal minta tolong abang. Iya, Jadi sebenarnya banyak yang bicara bahwa orang tua saya itu orang yang mampu. Tapi orang zaman dulu itu ya mampunya seberapa sih gitu ya. Saya juga kebetulan bapak punya toko, namanya toko valve kapal, alat-alat kapal gitu. Nah, kakak saya dan saya kerja di situ. Diajak lah, bukan kerja gitu ya. Suruh bantu-bantu gitu ya, suruh bantu-bantu. Cuma kakak saya itu lebih bahasanya kalau bisa diituin, kakak saya lebih di belakang meja. Oke. Iya, di belakang meja. Kalau saya di bawah meja. Kalau saya di bawah meja. Jadi saya di bawah meja itu apa? Saya itu punya toko alat-alat valve, besi-besi keran-keran air kapal laut itu kan cukup besar tuh. Alat-alat keran airnya. Nah, itu saya yang bagian servis keran seperti itu. Ditugasin bapak seperti itu. Dulu ada kecemburuan juga. Iya. Kecemburuan, Baru aku mau ada kecemburuan, tanya. pasti ada kecemburuan sama kakak. Kok kakak kita begini, ini pastilah, tapi dalam hati. Namanya kita anak dulu yang nggak mungkin terang-terangan Melawan. ngomong sama bapak. Masih semua di dalam hati. Kemudian
Tapi setelah ke belakang sampai sini saya tahu apa manfaatnya yang diajarin orang tua, bahwa kita memang harus pengen menghasilkan sesuatu itu harus kerja keras. Harus kerja keras, nggak mungkin. Nggak ada kita yang pengen menghasilkan sesuatu itu dapat dengan cuma-cuma. Nggak bisa instan ya? Nggak bisa instan. Ibarat kita naik tangga satu level, cobaannya aja luar biasa. Itu saya alamin semua. Ada berapa bersaudara sih, Kak? Saya ada 6 bersaudara. Wow. 6 bersaudara. Kakak Saya anak? anak ketiga. Wih. Saya anak ketiga. Berarti kalau ngebahas tadi kakak mention keluarga mengajarkan semua tuh nggak ada yang instan, harus step by step. Sosok orang tua tuh di kakak sebagai apa, Kak? Bagaimana, Kak? Wah, kalau orang tua segalanya ya. Dan saya beruntung mendapat orang tua yang tidak memberi ilmu materi kepada saya, tapi memberi ilmu kerja keras yang luar biasa. Ini yang saya dapat sekarang. Inilah buah hasilnya. Kalau saya dulu mungkin dikasih dengan materi-materi segala macam, saya akan leye-leye. Iya. Tapi sekarang saya tahu dan bersyukur kalau masih ada orang tua saya sekarang nih. Saya pengen bilang terima kasih banyak Bapak, karena Bapak telah mendidik saya tidak dengan ilmu materi. Gitu. Tapi waktu pada saat itu sempat ada penolakan nggak, Kak? Kayak di dalam diri marah ke orang tua karena kakakku dikasihnya yang enak, aku dikasihnya tugasnya nggak enak gitu. Sempat, tapi dalam hati aja. Dalam hati aja. Nah, proses menerimanya gimana, Kak? Kan nggak gampang pasti Ya. dibanding-bandingkan dengan saudara gitu. Kebetulan saya punya istri nih yang sekarang ini dan sampai saat ini. Seterusnya. Istri ini dari kelas 2 SMA. Wah, ini pacar karena dari teman zaman dulu ya? sekolah Ya. Saya punya istri ini pacarannya dari kelas 2 SMA, 7 tahun saya pacaran. Wow. 7 tahun itu pasti saya harus ada di samping dia ada di samping saya, dia yang menguatkan saya. Dan saya juga banyak belajar dari istri saya karena dia sekolahnya itu lumayan jauh ya. Dulu orang Priuk juga. Tinggalnya di Dairi, kemudian karena korban gusuran Pelindo itu dia dipindah di Bekasi. Jadi dia ini cewek-cewek strong lah gitu. Kuat nih, cewek-cewek kuat. Jadi sekolahnya dari Bekasi ke Cilincing tiap hari. Wow. Nah, inilah dia yang ada di samping saya terus dan nguatin saya, dan sedikit banyaknya juga banyak mengajarkan soal kehidupan. Gitu. Jadi betul ya kata orang-orang ya, jodoh adalah cerminan diri ya. Jadi Betul. laki-laki pejuang ketemu strong woman juga gitu ya. Apa ya bahasanya kalau di Di balik laki-laki yang sukses sukses. ada wanita yang Hebat, yang hebat, kuat. Wanita yang kuat. hebat. Gitu. Tapi aku makin penasaran sih jadinya sama sosok istri kakak nih, orang yang seperti apa, Kak, kalau secara details? Istri saya ini turunan orang Awak, orang Padang. Orang Padang. Orang Padang. Cantik ini pasti. Pasti ya. Bagi saya cantik banget. Cantik banget. Bagi saya cantik banget. Perempuan paling cantik ya? Sampai Selain saat ketiga ini. anaknya. Sampai saat ini. Jadi dia memang terlahir dari orang tua yang perantau. Orang Padang itu kan merantau. Iya. Merantau. Jadi dia terlahir dengan orang tua yang suka merantau. Jadi ya itu saya bilang dia strong. Dia dari keluarga yang naik turun, jumpalitan lah bahasanya begitu ya. Ada senang, susah segala macam tuh istri saya. Nah itulah hal-hal yang begitu yang dia alamin itu kita sering-sering dibagi ke saya. Itu yang Ini dari zaman pacaran SMP udah sama-sama ngobrol Sorry, tentang Grace, SMA Oh, pacarannya. SMA pacarannya. Kelas 2. Dari zaman pacaran SMA Ya. udah sering berbagi ngobrol. cerita kehidupan. Berbagi cerita kehidupan. Dia juga banyak ngajarin saya soal maaf ya, dulu saya suka dikasih pinjam sama orang tua, dan saya tidak pernah mengakui bahwa barang orang tua itu barang saya. Jadi saya selalu naik motor. Oh gitu ya, Kak. Saya merasa tersentil ya. Mobil yang dikasih saya merasa punya saya. Enggak. Ini ngomong saya ya, bukan ngomong Grace ya. Ini ilmu. Enggak, ini ngomong saya bukan ngomong Grace, maaf tidak ada maksud menyinggung siapapun, tapi bagi saya tuh dulu begitu. Mungkin kita lain dekade nih. Iya. Beda generasi. Ini kayaknya saya aja yang terlalu dimanja nih. Tapi yang bikin penasaran Kak Grace, Iya. yang naksir duluan siapa Kak waktu itu Kak? Ya saya pasti. Oh, yang ngedeketinnya gimana Iya, Bu, nah, waktu itu? Wahyu, kita ini musuh dulu. Karena rival OSIS tadi. Iya, kita Iya, ini pemilihan memang bahkan istri saya ini peranakan Madura.
Saya peranakan orang Madura. Jadi bapak saya Madura, ibu saya Madura. Bapak saya lahir di Jakarta, sorry. Ibu saya Madura asli. Cuma bapak saya itu kakeknya Madura. Orang tuanya bapak saya itu Madura. Oh, masih ada darah sananya. Iya, kakaknya Madura. Jadi istri saya itu pernah nyebut, saya benci banget sama orang Madura gitu. Nggak taunya dia jadi mas. Nah itulah, benci itu benar-benar cinta berarti. Benar-benar cinta, Akhirnya ya. jadi istri. Gitu. Sama, saya juga kurang menyukai orang Padang waktu itu. Tapi ternyata orang Padang itu asik ternyata. Belum lagi masakannya itu pasti enak banget. Iya, pengalaman-pengalaman hidupnya itu loh. Pengalaman-pengalaman hidupnya yang bisa kita pelajarin banget gitu. Gitu. Tapi penasaran gak sih sebenarnya Kak Imam ini benar-benar family man gak sih? Iya, infonya sih gosipnya katanya family man banget nih kalau kita lihat di sosial media. Tapi pengen tahu nih beneran family man atau ala-ala sosmed aja Iya, family makanya. man-nya. Ntar kita coba cari cara gimana nih kira-kira untuk membuktikannya ya kan? Gimana nih Kak Wahyu? Nah kalau Kak Imam ini kan udah memasuki masa kerja di DPRD DKI Iya. Jakarta. Ada pasti waktu tersedot banyak dengan tugas-tugas sebagai anggota Dewan Iya. Dewan Provinsi kan? Betul. Dari keluarga sendiri ada komplain atau mendukung atau seperti apa Kak sekarang? Jadi sebenarnya ini dari tahun 2019 ya. Tahun 2019 anak-anak, istri saya selalu berdua dengan istri saya. Selalu bersama ya Kak? Kemanapun. Didampingi. Cuma hari ini aja saya nggak Iya. bareng sama dia karena dia ada urusan sama anak ya. Biasanya dia ikut saya terus. Jadi saya ini basicnya pengusaha. Oke. Saya bukan politikus atau aktivis, tapi saya basicnya pengusaha. Background-nya. Backgroundnya pengusaha, kemudian kita buat suatu perusahaan ini bareng-bareng. Jadi kita punya cabang di Surabaya, di Banjarmasin, di Balikpapan dan lain-lain. Itu setiap keluar kota saya selalu ngajak istri saya. Kemana-mana pun selalu ngajak istri saya. Sampai saat ini juga saya menjadi anggota DPRD. Kalau memang tidak ada urusan soal anak ya, yang menghambat kita berdua itu adalah anak. Kita utamain anak. Kalau nggak ada ya kita berdua terus sama-sama. Jadi ya saya nggak tahu ya. Penilaian Grace bilang family man, saya nggak bisa menjawab diri saya sendiri. Harusnya dari orang lain. Kita buktiin aja langsung. Kalau gitu kita punya surprise nih. Kita punya surprise spesial buat Kakak Imam. langsung ada. Halo. Siapa Kak ini? Ini anak saya nih. Kita datengin langsung. Ini perdana di cerita politisi kita hadirkan langsung Kak dari rumah tadi. Iya. Kita bawa langsung dari Priok sampai ke Menteng. Waduh, luar biasa deh. Langsung kita tanya nih, Kak Jahar emang betul ya Kakak Haji Imam ini sosok yang family man banget ya? Jujur iya banget sih. Jadi tuh ya papi itu orangnya pastinya pokoknya selalu nempel terus sama mami. Itu kayak ibaratnya sepatu tuh jalannya bareng terus, nggak pernah beda sebelah gitu. Terus kalau sama anak-anaknya itu tuh pasti selalu adil, nggak pernah yang kayak aku anak pertama, terus adik aku anak kedua, pokoknya semuanya sama. Apa yang aku Tiga punya, bersaudara ya? Iya, apa yang aku punya, adik-adik aku pasti punya gitu. Tapi ada porsiannya juga. Misalkan umur segini dikasih apa, seperti aku dulu, misalkan adik aku yang paling kecil baru kelas 4 kan. Dia ini kayak misalkan mau mainan. Nah dulu aku sama adik aku yang kedua itu kan jaraknya cuma beda 2 tahun. Kalau sama yang ketiga ini emang jauh jaraknya, jadi emang zamannya berbeda. Tapi selagi papi bisa kasih apa yang dia mau, pasti papi kasih semuanya gitu loh. Yang penting anak-anaknya happy, mami juga happy. Terus kalau liburan tuh pasti kita selalu utamain liburan berlima dulu. Nanti kalau misalkan mau liburan bareng keluarga besar gitu, itu biasanya yang penting liburan berlima dulu lah gitu. Jadi yang penting papi tuh nggak bisa jauh-jauh lah. Pokoknya kalau udah berlima terus kemanapun. Bahkan kalau misalkan aku sekarang posisinya di Surabaya, jadi papi tuh kuliah di Surabaya. Iya, aku kuliah di Surabaya. Jadi papi tuh sering gitu loh, di sela-sela kesibukannya papi sekarang, papi masih bisa sempetin buat nengokin aku ke Surabaya gitu. Momen yang paling menyentuh tentang papi kalau bisa digambarkan? Momen paling menyentuh ini sih. Jadi ya dulu
papi kan jadi kayak sekarang itu kan nggak gampang, gampang ya. Pasti ada step by stepnya, ada langkahnya juga gitu. Kalau misalkan itu sih aku kayak sekarang aku bangga banget sama papi bisa sama pencapaiannya papi sekarang gitu. Terus aku juga apa ya kayak nggak nyangka aja gitu papi bisa jadi kayak sekarang, terus masih bareng-bareng terus dan nggak pernah lupa gitu sama keluarga, selalu inget terus sama keluarga walaupun dia sibuk. Tapi dia pasti kayak selalu sempetin buat keluar, entah ataupun kalau misalkan cuma sempetnya di rumah pasti malam tuh kita nonton bareng, nonton Netflix kayak gitu. Selalu ada quality time bareng iya, ya. gitu. Jadi Grace, saya punya rumah di kota wisata, tapi sekarang saya tinggal di Priuk. Jadi rumah kota wisata itu di lantai 2-nya itu saya buat kamar cukup besar. Nah, saya mau tuh anak-anak saya setiap Sabtu dan Minggu itu wajib tidur di kamar saya. Oh. Nah, itu. Jadi saya setiap 1 minggu panggilin anak-anak saya 3 orang. Kalau yang satu masih sama saya yang kecil, ya suruh bawa. Nah, jadi kakak-kakaknya ini juga harus setiap hari weekend itu tidur di kamar saya. Gitu. Tapi berat gak sih Kak jadi imam untuk 4 Sri Kandi nih? Istri dan ketiga anak perempuan semua. Berat gak nih Kak dikelilingi cewek-cewek ini? Kalau saya merasa nggak berat ya. Kenapa nggak berat? Karena ya saya mendidik mereka dengan ilmu agama, mengalir begitu aja sih. Mengalir aja begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang ya ini berkat Allah juga lah pasti. Berkat Allah juga. Saya ini merasa orang yang paling beruntung nih sekarang. Bagi diri saya sendiri. Dikelilingi 4 bidadari. Selain itu, saya dari muda sudah saya ini selama hidup saya ini baru kerja sama orang itu baru sekitar paling lama itu kalau nggak salah 6 bulan. 6 bulan, setengah tahun kerja sama orang. Yang lainnya saya bisnis semua. Dari jual beli handphone dulu, kemudian punya duit jual beli motor, jual beli mobil. Ini masih muda nih, belum nikah, tapi modal habis akhirnya kan. Modalnya habis dan sampai sekarang akhirnya saya punya satu perusahaan jasa transportasi. Nah, kenapa saya bilang beruntung? Karena saya punya waktu yang bebas. Jadi saya tahu tumbuh besarnya anak-anak saya. Itu saya ngikutin tumbuh besarnya satu persatu anak saya. Bahkan saya jago sudah bisa nih mandiin bayi. Mandiin bayi saya bisa. Kata orang kan ini pekerjaan perempuan. Iya. Tapi bagi saya nggak ada itu pekerjaan perempuan seperti itu. Karena saya pengen tahu tumbuh kembangnya step by stepnya anak saya itu. Dan saya itu merasa bersyukur karena waktu ini nggak bisa mundur ke belakang. Yes. Anak saya kalau udah dewasa segini masih saya mandiin, nggak mungkin kan. Nah, inilah perkembangan dia saya selalu ikutin sampai anak saya yang ketiga. Gitu. Tapi cara menjaga komunikasinya gimana Kak? Kan beda generasi ya, apalagi kakak Zahra sama aku nih sama-sama generasi Gen Z, terus anak kakak yang terakhir adalah udah alpha malah ya. Itu jaga komunikasi gimana Kak? Anak cewek lagi. Bapaknya harus pintar-pintar gaul. Oh yes. Ya, bapaknya muda pintar terus. gaul. Mudah terus bapaknya ikut bergaul Jadi ya. kita jadi orang tua ini jangan merasa kita orang tua harus dihormatin. Ya hormatin pasti. Ya. Kita harus begini enggak? Kita harus bisa menjadi temannya dia juga. Jadi orang tua bisa menjadi teman. Saya mau anak-anak saya ini dan alhamdulillah terjadi tidak ada yang diumpetin. Kamu udah punya pacar belum? Udah. Udah punya pacar. Oh boleh ya pacaran boleh. Boleh. Yang penting papi tahu semuanya. Yang penting dia bicara sama saya. Jadi jadi 3 anak saya ini tidak pernah ada yang bohong, insya Allah. Nggak tahu sih kalau dia ada yang bohong dikit-dikit sih nggak tahu ya. Tapi selama ini dia kenapa saya bilang tidak pernah bohong? Karena dia cerita apapun kehidupan dia cerita. Bahkan di Surabaya bagaimana dia makan yang dia suka aja saya tahu. Gitu. Itu kebayang banget sih Grace. Misalkan kita sebagai anaknya kita ngumpul di rumah gitu terus tiba-tiba kakak Masih Haji butuh pulang satu ya Sri kan? Kandi nggak? Pulang ke rumah ya kan I'm home gitu kan. Udah kebayang Tapi banget. aku penasaran juga sih sama kakak Zahra. Berarti papi ini cinta pertama kan ya buat kakak Zahra? Iya dong, masa cinta kesekian gak mungkin. Karena kan waktu lahir juga ya pasti yang pertama kali ngomong sama aku kan pasti papi Yes, diazanin yes. gitu kan. Sampai sekarang papi tuh
ibaratnya papi tuh girls dad gitulah. Jadi kayak adik-adik aku juga deketnya tuh justru lebih ke papi. Karena lebih, kalau mami tuh kan kayak udah tanpa cerita udah ngerti lah ya feeling. Iya, kalau papi tuh kan jadi kayak kita bisa cerita kayak, Pi tahu nggak gini kehidupan kampus. Kalau aku sekarang walaupun aku jauh tuh pasti setiap pagi bangun tidur itu aku video call, terus siang pas istirahat kampus aku video call, pas udah sampai rumah sampai apartemen aku video call lagi, terus kayak live update aja gitu. Oke, bentar ya, telepon papa saya dulu. Di-reject Ya kan saking papi kayak nyaman gitu buat jadi teman cerita, kadang teman-teman aku pun jadi cerita ke papi. Iya, gitu, saking papi tuh kayak bisa ngasih saran gitu loh. Dan dia tuh mengikuti teman-teman aku juga gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman lah. Tapi jadi sulit dong cari pacar. Standarnya udah papinya soalnya. Dapat gak nih? Ya semoga ya. Tapi jadi lebih pilih-pilih dan lebih. Iya pasti dong. Kan itu juga approvement dari papi dulu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang deketin, Pi. Iya nih, Pi, ini lagi deketin aku. Coba undang makan gitu. Sama kirim CV-nya. Kan? Emang iya begitu, Pi. Ya. Kalau memang ada teman dekatnya, daripada dia ngumpet-ngumpet di belakang ya, menurut saya. Ya mendingan kita bisa bareng-bareng, bisa ngobrol di situ juga kita bisa tahu. Dan alhamdulillah sih anak-anak saya ini sudah bisa mensortir ya, bahasanya mensortir ya, siapa yang mau dekat sama dia. Jadi kalau dia bilang diseleksi sama saya, padahal dia jauh lebih pintar nyeleksinya daripada saya gitu. Jadi dia sudah tahu lah, karena di rumah juga ngelihat. Ya saya nggak tahu ya saya baik atau enggak, tapi dia ngeliat saya bagaimana, ibu maminya bagaimana dan lain-lain sebagainya gitu. Iya, makanya karena udah punya standarisasinya kayak papi, jadi udah tahu harus sendiri. Iya, harus cari cowok yang kayak gimana gitu kan. Siap. Tapi kalau di tengah-tengah isu saat-saat ini tuh kita generasi Gen Z dan ke bawahnya tuh Kak, kita masih banyak yang merasa fatherless. Di dunia ini, gak usah jauh-jauh, di Indonesia tuh fatherlessnya masih tinggi. Kalau dari Kakak Imam sendiri, ada Kak pesan-kesan? Ya tadi yang saya bicarakan bahwa ya kita sebagai orang tua di zaman era seperti ini ya. Kalau kita zaman dulu nggak ada gadget, nggak ada handphone dan lain-lain sebagainya, gampang ya mendidik anak. Tapi sekarang ya cobalah kita banyak mengerti anak. Tapi tetap ya dengan ajaran agama-agamanya. Itu sih yang saya mau kedepanin gitu pada diri saya sendiri gitu. Kalau buat Kak Zahra sebenarnya dari sosok ayah, sosok papi, nilai-nilai apa sih yang selalu ditanamkan untuk selalu dipegang ke depan? Papi tuh orangnya tuh kan gak neko-neko ya. Papi tuh jelas gitu. Dia selalu bilang kayak yang penting jangan pernah tinggalin sholat. Selalu ingat sama kamu masih punya keluarga, apapun kesibukan kamu, itu yang pertama itu pasti agama, yang kedua harus keluarga. Jadi sesibuk-sibuknya kamu di Surabaya, karena aku posisinya di Surabaya, harus sempetin pulang, apalagi kalau misalkan acara-acara kayak acara-acara penting kayak anniversary, ulang tahun, itu kita sekeluarga harus kumpul, harus dinner gitu. Makanya papi selalu kayak selalu setiap misalkan aku udah 2 minggu gitu sebenarnya, kakak kapan pulang, itu artinya udah kangen. Malah bisa jauh-jauh gitu ya. Dan dia mengerti, jadi saya nggak minta secara langsung dia pulang. Jadi beberapa kali saya nggak minta dia pulang karena juga mikirin dia pelajaran dia kan, takut ada yang tertinggal ya. Cuma kalau saya sudah begitu, nah dia udah mulai tuh setting. Wah ini hari ini kakak libur nih, bisa pulang, dia langsung gitu. Bahkan kadang aku karena udah terlatih dari awal kayak gitu, jadi aku tiba-tiba udah ada di rumah aja, mami papi nggak tahu. Oh surprise Sering banget. Itu sering gitu. Oke, Kakak Zahra, terakhir Kak, apa yang mau disampaikan buat papi? Mungkin ucapan terima kasih. Silahkan, boleh ditatap papinya. Ya buat papi, papi tuh papi yang paling keren. Nggak mungkin aku sangat bersyukur papi itu jadi ayah aku, dan aku cuma berharap papi tetap
ingat selalu sama keluarga dengan apapun yang papi capai sekarang. Itu pasti berkat perempuan-perempuan ini yang ada di belakang papi, yang selalu support papi. Pokoknya aku cuma pengen papi selalu selalu ingat sama keluarga dan terus semangat walaupun pasti di dunia pekerjaan itu nggak gampang. Pasti ada naik turunnya, tapi kalau udah pulang ke rumah, insya Allah kita di rumah pasti bakalan selalu ada buat peluk papi karena udah capek di luar. Ini padahal bukan Father's Day tapi feels like Father's Day. Luar biasa, boleh dipeluk papinya. Kita dari kecil kita udah peluk dia, sampai sekarang kita peluk terus dia. Kan kalau tidur aja masih suka pelukan. Oke, thank you Kakak Zahra. Thank you. Jadi Kak Grace, kalau aku nggak terlalu kaget ketika Kak Zahra bilang Kakak Haji Mami sebagai pendengar yang baik gitu. Karena aspirasi masyarakatnya didengerin, apalagi aspirasi keluarga ya. Aspirasi keluarga. Tapi ngomongin aspirasi ke rakyat Kak, aku baca Kakak ini sangat aware, peduli sama bagian kesehatan dan pendidikan. Waktu itu sempat ada masalah di kartu Jakarta Pintar ya Kak. Itu Kakak juga sempat vokal banget menyuarakan itu gimana ceritanya Kak? Ya, karena memang KJP itu harus diterima pada orang yang menerimanya. Kemudian juga kalau anggarannya ada, ya harus sampai ke orangnya, kan begitu ya. Nah, kita sebagai wakil rakyat yang membuat perda, budgeting serta pengawasan, ya kita fungsikan semua itu. Jadi ya harus sampai ke masyarakat. Itu maunya saya. Gitu. Jadi kalau Kak Imam kebetulan di Komisi E di Komisi E saya, betul. memang banyak berkutatnya dengan juga dunia pendidikan itu kayak di Jakarta. Ya, di pendidikan, kesehatan, kemudian dispora, olahraga, dan lain-lain. Nah, sekarang menyambut HUT Jakarta mungkin ya kayak yang ingin menginjak di angka 5 abad gitu ya. Itu isu-isu apa nih kayak yang menjadi salah satu perhatian Kakak terutama mungkin di Dapil gitu sebelum meluas di DKI Jakarta. Ya, sebenarnya eksekutif ini sudah mengemas ini dengan baik. Cuma kita tidak bisa keluar daripada oknum-oknum. Saya bilang oknum-oknum ya. Oknum-oknum bermain yang bikin masalah di bawah. Nah, ini kita tidak akan pernah berhenti untuk menghilangkan oknum-oknum ini atau yang tidak tepat sasaran. Kita pingin semua ini tepat sasaran karena ini semua dikemas sudah dengan baik, kita awasi dengan baik, kita budgeting dengan baik. Nah, dan ini entah bisa apa enggak, minimal kita bisa meminimais hal-hal yang seperti ini. Minimal kita bisa meminimais, mengurangi hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kalau persentase 100% kejadian di luar itu 90% oknum-oknum ini bermain. Hanya 10% yang benar, itu jangan sampai. Tapi kita tidak pernah bisa lepas dari permasalahan-permasalahan ini. Pasti kita tidak pernah lepas. Gitu. Jadi salah satu fungsi pengawasan Kakak genjot terus ya Kak? Betul. Kawal terus ya Kak masalah pendidikan kesehatan ini? Wajib, karena memang nawaitunya saya menjadi anggota dewan itu seperti itu. Kalau pingin cuma, mohon maaf ya, mencari materi, ya saya rasa saya cukup jadi pengusaha aja. Gitu. Kenapa? Karena saya rasa hidup saya ini sudah cukup ya, lebih dari cukup. Karena saya dulu cerita lagi ya. Boleh dong. Kita dulu itu sama istri saya itu kan dimulai dari nol besar juga. Saya bahkan pernah tinggal di kontrakan. Kontrakan itu 3 petak ya. Dulu tuh kontrakan ruang tamu, kamar, kemudian kamar mandi sama dapur. Petakan lah kita bayar kalau nggak salah waktu itu 250.000. Kakak ngalamin fase itu juga? Ya, saya memang dari nol besar dari seperti itu. Kemudian juga penghasilan saya waktu itu 100.000 per minggu. Jadi sebulan saya dapat 400.000. 250.000 buat bayar kontrakan. Kemudian sisanya buat makan dan alhamdulillah karena istri kita orang Padang pinter nabung-nabung dah. Waktu itu sampai akhirnya saya punya tabungan 500.000. Kemudian saya biasa makan mie ayam dulu Ini tahun berapa nih Kak? tahun 9. Oh, belum lahir ya saya. Sorry. Tahun 2001 saya nikah. Ini sekitar tahun 2001 sampai dengan 2023. Saya 2027 saya udah punya usaha sendiri.
2003, 2001 sampai ya, 2000. sampai 2003. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya punya tabungan 500 ribu tuh. Ada tukang mie ayam yang langganan saya datang ngetok pintu rumah saya. Minjem duit. Oh. Waktu itu buat modal dagang mie ayamnya. Ya karena saya pikir, aduh, ini saya susah, tapi ada lagi yang lebih susah gitu. Saya kasih lah. Pinjam. Hasil nabungnya dikasih Kak. Segitu lamanya saya tabungin. Segitu lamanya saya kasih lah ke dia. Sampai saat ini masih ada tukang mie ayamnya. Ya karena dia susah mungkin ya. Waktu itu saya berharap uang itu kembali, tapi nggak kembali. Cuma kalau makan suka dikasih porsi-porsi yang lebih lah. Ya alhamdulillah juga lah. Ya saya cuma pengen bilang adalah hidup itu cuma dibikin kita ini belajar selalu ikhlas. Diuji aja kita tiap hidup ini diuji ikhlas itu nggak bakal selesai sampai kita meninggal. Ikhlas itu tidak diuji, tidak akan berhenti sampai kita akhir hayat. Nah kemudian kalau ngomongin kita masuk ke DPRD, saya sangat beruntung sekali masuk DPRD dan saya sangat senang sekali masuk ke DPRD. Kenapa? Dulu saya cita-citanya itu pengen jadi dokter. Saya pengen jadi dokter. Cuma sekolah saya tidak ada jurusan ke sana. Kemudian saya nyalek tahun 2019 kalah, kurang beruntung. 2024 saya jadi, dan sekarang saya bisa membantu orang. Kalau dulu ya, niat saya jadi dokter ya. Kalau ada orang sakit, saya mau obatin. Kalau yang susah itu nggak perlu bayar. Gitu, itu niat saya begitu. Tapi sekarang saya jadi anggota dewan, bisa juga berhubungan dengan dokter. Benar kan? Komisi E, kesehatan. Saya bisa konsultasi sama dokter, walaupun saya nggak bisa ngeluarin statement, bicara dengan pasien, tapi saya bisa bertanya dengan dokter. Dok, ini bagaimana dan ini bagaimana pasien ini. Kita juga bisa menjelaskan apa yang dijelaskan dokter, kan begitu ya? Mimpinya tetap terjadi dengan cara yang lain. Betul sekali guys, terjadi dengan cara yang lain. Bahkan bukan hanya di skala dokter. Di pendidikan saya bisa juga, di olahraga saya bisa juga, kebudayaan saya bisa juga, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah lah. Jadi kalau jadi dewan ini, ya ini sangat saya manfaatkan dengan baik. Saya sangat manfaatkan dengan baik. Untuk apa? Untuk tabungan akhirat saya. Masya Allah. Ya, ini untuk tabungan akhirat saya. Jadi bukan apa? Ya bukan semata-mata kita mencari jabatan. Mencari uang dan lain-lain sebagainya, enggak, tapi ini lebih ke arah tabungan akhirat saya, karena saya pikir saya sudah selesai untuk kehidupan itu. Karena Grace, Wahyu, orang kita dibilang kaya itu, menurut saya ya, kaya itu kan sudah bisa cukup makan, cukup bayar rumah, kalau punya anak bayar anak sekolah, itu udah kaya menurut saya. Semuanya udah terpenuhi. Bener kan? Ya kan, tapi Allah kasih rezeki yang lebih dari saya sebelum jadi dewan. Alhamdulillah, Allah kasih saya lebih, ya saya pergunakan baik. Salah satunya uang yang saya punya ini kan karena kos politik itu ada ya, kos politik ada. Saya pergunakan juga dengan ini. Setelah dapat, ya ini akan saya pergunakan dengan baik jabatan ini gitu. Jadi kebermanfaatannya menjadi lebih luas. Luar biasa. Oke, kita lanjut dari mana ya tadi? Pertanyaan baru lagi. Sebenarnya kita udah mau closing sih. Tapi jujur Kak, aku sebagai warga biasa, sebagai rakyat, tiap aku mau pilih anggota dewan, aku pasti lihat keluarganya sih. Dia bisa nggak taking care sama keluarganya, dia bisa jaga keluarganya nggak? Karena kalau keluarganya aja nggak dia urus, gimana dia mau ngurusin kita rakyat yang dia nggak kenal gitu ya. Jadi melihat Kakak, aku sih kalau jadi warga Tanjung Priok nggak khawatir sih. Kalau dewannya gini sih aku nggak khawatir. Luar biasa Kakak, terima kasih Kak untuk kesempatannya hari ini. Aku benar-benar langsung ingat keluargaku dan pengen pulang telepon papaku nih. Jadi memang support system itu penting banget Kak Grace ya? Dan itu dimulai mungkin dari memilih calon pasangan hidup tuh Kak. Betul. Nah gosip-gosipnya Kakak Ahmad Sahroni nih, katanya yang cemulangin Kakak Imam. Oh iya, betul banget. Bahkan Kakak Sahroni itu yang nyuruh saya, kan saya kalau meneliti itu agak lama. Jadi saya sebelum nembak istri saya itu, berapa lama itu? Lama banget ya, lama banget. Sampai akhirnya Kakak Sahroni ini kan orang yang sacet-sacet nih, Kakak Sahroni. Greget sendiri.
lu kelamaan di laut mam, tembak aja langsung kata dia gitu. Sabar dulu Ron, kalau kita dulu manggilnya Ron gitu. Kasar manggilnya komandan ya. Sabar dulu Ron, ntar begini kelamaan kata dia begitu. Jadi dia yang apa? Ya pernah waktu itu saya apa namanya, istri saya itu kursus di Bekasi, namanya LIA bahasa Inggris ya. Oh iya, bahasa Inggris. Di Bekasi, kemudian saya tidur satu kamar di Makassar nih. Biasa namanya dulu masih muda kan ngobrol ngalung ngidul, sampai akhirnya ngobrol. Ron, jangan-jangan Dini, nah istri saya namanya Dini, jangan-jangan Dini punya cowok lagi nggak Ron? Lu ada-ada aja lu kata dia gitu kan, masih kecil lah, masih kecil lah gitu ya. Akhirnya sampai ngobrol-ngobrol. Kalau enggak awasin aja Mama, yuk kita lihat aja ke sana langsung. Di Lia itu dia dijemput apa enggak? Didatengin langsung Kak? Saya datengin langsung. Bayangin sama Kakak Saroni. Saya itu ngobrol udah jam 12, mata saya udah mulai ngantuk. Kan kita jalan subuh tuh, karena dia berangkat jam 6 ya kan. Jam 2 lah saya udah mulai ngantuk. Kata Kakak Saroni, pas udah mau tidur ditendang-tendang saya sama dia. Mam bangun, jangan tidur. Lu kalau tidur pasti bablas katanya. Katanya bablas katanya. Jadi saya nggak boleh tidur sama Kakak Saroni. Sampai akhirnya benar-benar kita nggak tidur, kita jalan ke Bekasi untuk cuma lihat dia keluar dari rumah di gang, kemudian naik angkot sampai Lia. Iya itu kita berdua sama Kakak Saroni itu. Luar biasa deh. Sampai akhirnya ya nggak ada apa-apa, memang nggak ada apa-apa, cuma karena halusinasi kita ya udah apa namanya ya, udah pemikiran jelek aja kita gitu. Kita nggak ada apa-apa gitu. Luar biasa perjuangannya ya. Luar biasa. Nah terus yang Kakak Mas Saroni ini gimana comblangin itu Kak? Ya kalau Kakak Mas Saroni kan jadi kalau nggak salah nih ya, tapi ini pasti benar sih. Istri saya itu bintang sekolah 114. Cewek cakep lah dari sekian cewek yang cakep gitu ya. Nah, kemudian dia udah tahu istri saya ngasih lampu hijau ke saya. Makanya Kakak Saroni itu bilang, "Udah Mam, tembak aja, lu harus jadi sama Dini dan lain-lain sebagainya gitu." Ya nyomblangin kayak begitu deh, dulu masih SMA lah begitu ya. Jadi bendung kita mak comblang juga ternyata ya. Luar biasa Kak Grace. Nggak kerasa Kak Grace, ini udah 6 jam ya gitu. Iya makanya. Aduh, luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Haji Imamuddin sudah hadir di Cerita Politisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.